Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, kita bertemu kembali dalam Serambi Topik seperti biasa. Headline di Serambi Indonesia hari ini kita akan bicarakan dalam Serambi Topik bersama dengan Bung Asnawi Kumar. Beliau adalah Kepala Litbang dan Redaktur Opini Serambi Indonesia. Ya, Bung Asnawi, hari ini Serambi mengangkat headline mengenai diskriminasi plat BL yang harus dituntaskan. Ini adalah desakan dari Rektor UIN ketika acara halal bihalal silaturahmi kemarin di Sedayan Daud. Kenapa ini yang menjadi latar belakang untuk kita angkat? Iya, kita menilai dari berbagai berita yang masuk ke newsroom Serambi Indonesia kemarin, kita akhirnya memutuskan untuk mengangkat ini sebagai headline, karena memang menarik, terutama ini masalah lama yang paling sering dikeluhkan oleh warga kita yang berpergian ke Medan. Karena sampai sekarang ternyata memang sudah beberapa kali beberapa Kapolda melakukan pendekatan ke sana, tetapi praktik diskriminasi terhadap plat mobil BL ini paling dikeluhkan sampai sekarang. Karena itu kita menganggap apa yang diangkat oleh Rektor Pak Profesor Fahri Wajdi Ibrahim kemarin dalam acara halal bihalal bersama dengan pihak Unsia. Ini satu hal yang menarik, ringan, tapi inilah masalah yang ditemukan oleh masyarakat kita sekarang ini dalam hubungannya, dalam misalnya berhubungan dengan pihak Sumatera Utara Medan. Ya, betul. Ya, ini adalah via darat ya, Bu ya. Betul. Artinya banyak yang mengeluhkan soal ini, termasuk sudah disampaikan barangkali komunikasi Kapolda Aceh dengan Kapolda Sumatera Utara. Bahkan Kapolri melalui anggota DPR RI, kalau saya tidak salah juga pernah menyampaikan hal ini. Tapi ini masih saja berlangsung. Tapi kalau analisa di lapangan, menurut redaksi kenapa ini kemudian bisa terus seperti ini, Bu? Ya, sebetulnya pemeriksaan nggak masalah, tetapi yang paling membuat masyarakat pengendara kendaraan bermotor, terutama mobil ya, yang dari Aceh yang ingin menuju ke Medan, itu kesalahan seperti dicari-cari. Ini intinya adalah betul, kesalahan dicari-cari. Kesalahan dicari-cari, surat lengkap, semuanya lengkap, tetapi sengaja dicari-cari. Seperti belakangan juga kita pernah memuat satu berita. Semuanya lengkap, setelah dihentikan semuanya lengkap, akhirnya polisi menjenguk ke dalam mobil, ternyata ada penumpang di dalam di bagian belakang duduk tidak memakai sabuk pengaman. Barangkali di kursi bagian belakang sabuk pengaman pun nggak ada. Jadi itu yang dianggap kesalahan juga. Akhirnya orang berpikir apakah semua penumpang di dalam mobil bus katakanlah harus pakai sabuk pengaman semua? Kan tidak mungkin rasanya ya. Misalnya kalau memang alasannya kenapa kemudian yang tidak memakai sabuk pengaman ini dikenakan denda juga, akhirnya ya intinya pemerasan, dan setelah menyetor sejumlah uang baru boleh lewat. Bahkan jutaan ya, Bu? Betul. Jadi ini sudah sangat memberatkan dan paling sering dikeluhkan. Kita sendiri di Serambi sering memuat surat-surat pembaca keluhan seputar kendaraan motor ini yang ingin ke Medan. Ya, jadi kalau asumsi umumnya adalah ini memang sudah ya seperti disengaja begitu, ada unsur pemaksaan dan sebagainya. Hal-hal yang kecil, kotak P3K mungkin ada yang kurang satu jenis obat itu sudah menjadi alasan dan sebagainya. Tapi kalau melihat desakan misalnya dari Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Pak Takwadin bilang memang kalau tidak ada lagi urusan dengan Sumatera Utara nggak usah lah begitu ya, atau kalau mau lewat darat dengan lewat udara saja begitu, artinya meminimalkan kepentingan ke Medan, Bu. Ini cara yang efektifkah begitu? Iya, saya kira nggak seperti itu juga. Mestinya hal-hal yang mudah nggak perlu dipersulit. Alangkah baiknya kalau memang kita berhubungan dengan Sumatera Utara, polisi bukan mencari-cari kesalahan, tapi sebaliknya justru memberi pengamanan. Itu akan lebih kita hormati, terlihat lebih berwibawa dibandingkan dengan apa yang selama ini ditemukan oleh para pengendara kita, mencari-cari kesalahan.
kalau memberi pengamanan itu kan lebih bagus. Ironisnya lagi, khusus bus umum misalnya, itu sering dilempar juga. Akhirnya bus-bus di Aceh kan di bagian kaca belakangnya pakai jaring lagi supaya batu tidak langsung bersentuhan dengan kaca, akhirnya pecah. Dan kejadian itu sudah sering ada penumpang yang kaca pecah akhirnya terkena batu lemparan itu. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita resah. Ya. Baik. Mungkin kita sebagai masyarakat Aceh merasa gemas, geram melihat hal ini karena walaupun ini sudah sering dikomunikasikan tapi tidak ada tindakan, terutama dari Polda Sumatera Utara ya Bung ya. Dan kita nggak tahu nih internal polisi kenapa hal ini terus dibiarkan begitu. Ya, karena itu saya melihat apa yang diingatkan oleh Rektor UIN Araniri dalam tausiahnya di acara Halal Bihalal kemarin itu satu sikap yang sangat geram ya. Beliau memakai seluruh mimik tubuhnya, malah sampai memakai kuncup tangan macam-macam yang saking geramnya. Karena itu kita berharap, karena memang kemarin para musbidah Aceh semuanya hadir lengkap ya. Ada gubernur, ada pangdam, ada kapolda, ada kajati juga lengkap. Nah, masa dengan unsur musbidah yang demikian lengkap, yang demikian kuat semuanya, jadi orang nomor satu di Aceh tidak mampu mengkomunikasikan masalah-masalah yang sepele ini dengan pihak Sumatera Utara. Karena itu kita berharap apa yang disampaikan oleh Pak Farid kemarin menjadi satu PR yang mesti segera dituntaskan. Ya, jangan lagi ini bukan sekedar opini lagi nanti. Artinya maksud saya adalah bukan sekedar lagi oknum, tapi sudah menjadi pekerjaan. Betul, betul. Karena anggapan masyarakat kita kan nanti seolah ini oknum, tapi kok oknum terus terjadi begitu. Betul. Karena itu kita sangat berharap bahwa sampai sekarang ini pun tingkat ketergantungan kita dengan Sumatera Utara masih cukup kuat ya, masih cukup seperti misalnya disinggung juga oleh Pak Farid kemarin soal telur saja misalnya, kita masih tergantung dengan Sumatera Utara. Nah, karena itu kita berharap dalam soal-soal ekonomi seperti ini, pada saat kita mencetuskan sesuatu hendaknya berpikir lebih apa. Kita melihat misalnya di Aceh akan dibuat pabrik semen. Kita di Laweng ya. Ya, kita menghendaki agar nama pabrik semen Laweng itu betul-betul semen Laweng namanya, tidak semen Indonesia. Tidak seperti sebelumnya semen Loknga itu jadi semen Andalas. Akhirnya pada saat operasionalnya kan kita memproduksi semen, pengantongannya ada di Medan. Itu kenapa? Karena memang namanya saja luas sekali ya, Andalas kan. Iya, jadi bisa beroperasi seluruh Sumatera. Karena itu kita berkaca kepada pihak lain. Cibinong ya semen Cibinong, Tonasa ya Tonasa. Padang, kenapa enggak semen Sumatera Barat? Akhirnya dia sebut semen Padang saja. Demikian juga dalam soal ini kita berharap pabrik semen yang sekarang ini kemarin lagi panas-panasnya di sana, ke depan nanti dalam operasinya menjadi semen Laweng. Baik. Bung, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada harapan bahwa kepolisian bisa beruntaskan hal ini gitu ya. Baik, terima kasih Bung Asnawi Kubar dan saudara, demikian Serambi Topik hari ini dan kita kembali ke studio.